teloran pertama gitu ya, itu kadang-kadang mungkin anaknya nggak terlalu banyak. Nah, yang benar-benar kualitasnya bagus, teloran keduanya. Nah, ini kita coba. Kong di sini, Kong. Nah, ini pangan saya kita coba ya. Kalau ikan di sini tuh sekarang giginya udah nggak main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak lagi, saat ini gue berada di Bekasi, tepatnya di Jati Asih, di jalan apa ya? Kafling DPA. Kafling DPA. Jati Mekar. Nah, Jati Mekar. Sekarang sama di farmnya Om Ben. Dia di sini ada dua ya, Om ya? Ada cupang adu sama cupang hias. Ya. Nah, kebetulan kita disuruh mampir sama Kong Jamil. Katanya Kong Jamil punya teman yang dia main di cupang adu dan cupang hias. Nah, cupang hiasnya ada di sebelah, tapi kalau yang ada di tong-tongnya ini adalah cupang adu. Nah, ceritanya gimana sih, Om Ben? Kok bisa kepikiran buat apa namanya untuk ternak cupang adu gitu? Sebelum ke cupang hias ya. Sebenarnya sih awalnya itu karena hobi ya. Hobi ya. Karena waktu mungkin kita semua waktu dari kecil, waktu SD gitu kan suka mainan cupang gitu. Akhirnya ya lama-lama hobi suka, terus kayaknya peminatnya juga banyak. Ya ada baiknya kita ambil dari sisi bisnisnya lah gitu. Oh, gitu. Cukup menjanjikan sih gitu. Walaupun nggak besar gitu, tapi ya mudah-mudahan bisa menghasilkan lah gitu. Tapi ini lumayan besar lah. Selain di sini kan ada di sebelah sana. Kenapa milihnya pakai tong sih, Om? Gini, ada beberapa alasan kenapa kita pilih pakai tong. Yang pertama itu secara tempat dia bisa lebih efisien, ya kan. Jadi kalau misalnya untuk bikin kayak kolam tanah itu kan perlu tanah yang lebih luas untuk mendapatkan kolam segini banyak. Kalau pakai tong kan lebih efisien. Yang kedua, nggak bisa dipindahin berarti. Iya, paling kita kuras-kuras lah gitu. Nah, yang kedua, kalau ini kita lihat dari tingginya, volume tingginya, jadi cukup ikan itu bisa turun naik pada saat dia di dalam kolam. Artinya kalau di kalangan cupang adu, istilahnya dirawat sekalian dijantur lah gitu. Bisa jadi lebih tinggi. Karena kalau cupang adu pasti tinggi kan ya. Iya. Beda sama cupang hias nih, cetek. Napasnya kuat. Biar napasnya kuat. Nah, setiap tong ini isinya berapa nih? Ini di setiap tong itu maksimal 125 ekor. 125. Satu tongnya. Satu tong. Karena kalau lebih dari itu takutnya pasokan makanannya takut ada yang nggak kebagian. Takut ada yang nggak kebagian, dan itu tempatnya nggak maksimal lah buat pertumbuhan dia. Totalnya ada berapa nih? Ini kurang lebih kalau yang drum untuk aduan ini, yang besi ini, itu ada sekitar 280 sampai 300. Yang besi doang ya? Yang besi doang. Kalau yang biru-biru ini ada sekitar 200. Yang di dalam 200. Areal sini aja ya. Berarti total gopean ya? Gope tinggal dikali 125, teman-teman hitung sendiri itu. Satu tongnya 125 tinggal dikali 500 tong. Ada sekitar berapa tong? Ribuan lah yang pasti. Iya. Ya kan? Apa tong ini mudah didapat di sini, akhirnya memilih tong, apa emang lebih murah dan efisien? Harganya sih kayaknya lebih mahal tong ya? Awalnya dulu kan memang yang kita bisa dapat ya tong yang bentuk seperti ini gitu kan. Tapi lambat laun tong yang seperti ini makin susah didapat gitu. Yang nggak menutup kemungkinan nanti kita mungkin bentuknya tong juga, tapi mungkin yang dari sekarang yang dari plastik seperti yang biru-biru itu tuh kan dia fungsinya sama lah gitu. Tinggal dibelah-belahin aja. Iya, tinggal dipotong dua. Atau kalau misalnya mau kita pakai yang setinggi ini juga bisa tanpa kita potong. Gitu. Nah, ini prosesnya gimana sih? Kita jalan situ ya.
sambil ngeliat-ngeliat cupang-cupang aduannya. Proses ngebreednya gimana kalau cupang adu tuh, Om Ben? Kalau proses breed kita ada di ruangan sebelah tuh. Oh, ruang sebelah. Breed. Pokoknya yang pertama breedingannya indukan yang siap di breeding itu yang benar-benar yang menurut kita itu memang kualitasnya bagus lah gitu loh. Sumbernya kan kita bisa lihat nanti bisa kita impor atau lokalan dari Indonesia juga ada, tapi yang menurut kita kualitasnya tuh bisa dipakai gitu, baik yang jantan ataupun yang betina. Nah, untuk mendapatkan telur atau anakan yang maksimal jumlahnya, itu biasanya kita mesti 2 kali breeding. Misalnya kalau indukan itu kan teloran pertama gitu ya, itu kadang-kadang mungkin anaknya nggak terlalu banyak. Nah, yang benar-benar kualitasnya bagus, teloran keduanya, itu hasilnya maksimal, jumlahnya banyak dan bagus. Nah, itu penyeleksiannya berarti yang telur yang pertama dibuang atau disisihin? Itu enggak, kita Tetap tetap kita pakai juga karena itu bagus juga, tapi mungkin dari segi jumlah sama kualitasnya agak kurang maksimal, tapi kalau yang kedua itu bagus. Oh, biasanya seperti itu ya? Biasanya seperti itu. Okay. Nanti kalau udah maksimal kita tiga kali kita gunakan untuk breeding lah. Kalau lebih dari itu biasanya anakannya itu kebanyakan betina. Ngaruh ya? Iya. Dari pengalaman kita ya. Iya. Nah, selisih waktunya kalau misalnya telur yang pertama sama yang telur kedua itu gimana tuh? Jeda waktunya. Kalau misalnya untuk dengan dilakukan breeding lagi yang jantan yang sama ya? Ya, itu setelah dilakukan breeding pertama itu kita pisahkan jantan dengan yang penting kita pisah. Kita kan yang jantannya ngerawat tuh yang telur pertama. Nah, terus setelah telur itu misalnya udah bertelur nih. Iya. Setelah bertelur, betinanya kita angkat. Betina kita angkat. Seperti biasa. Terus yang indukan jantannya itu dia akan ngasuh anak-anaknya sampai umur kira-kira 3 hari. 3 hari sampai netes ya. Sampai netes, 3 hari netes. Setelah netes jantan diangkat. Biar mandiri, terus kawinin lagi. Paling kita nunggu waktunya itu paling cepat itu 2 minggu 14 hari kemudian. Setelah kondisinya fit lagi, sehat lagi, telurnya penuh lagi, baru kita lakukan breeding. Yang si betinanya. Yang betina. Nah, baru yang keduanya yang dipilih. Yes, betul. Oh, gitu ya kalau misalnya cupang aduan. Karena kalau yang pertama itu berarti yang pertama tuh berarti yang perawan atau gimana? Iya, betul. Telur pertama. Telur pertamanya si betina. Si betina. Nah, tapi kalau telur keduanya baru dia bisa sampai 3 sampai 4 5 sampai 10 gitu nggak? Bisa, tapi kualitasnya menurun. Nah. Kualitas telurnya udah menurun. Nah, kebetulan master cupang aduannya tuh ada di sana. Oh, iya, itu ada. Betul itu. No, Kong Jamil. Kong lagi ngapain? Mau ngangkat ketapang. Oh, nyari ketapang. Mau diangkatin. Oh, mau hujan. Takut hujan. Oh. Ntar aja kita yang angkat, Kong. Kong sini dulu. Sini, Kong. Nah, kebetulan kalau kata Om Ben tadi ngobrol-ngobrol, ya gurunya Om Ben, Kong Jamil. Nah, ini. Kong Jamil ngeluarin itu nggak sih ijazah? Ngeluarin juga. Oh, ngeluarin ijazah buat cupang ini. Jadi kalau ente mau privat juga boleh ke rumah. Oh, gitu. Buat aduan. Ya buat aduan kalau ente mau privat silakan. Oh iya nih. Nih sekarang mumpung udah ada 2 orang yang ngerti soal cupang aduan. Industrinya sih gimana sih, Kong? Kalau untuk cupang aduan apakah masih bagus? Karena kan sekarang orang taunya cupang hias doang. Kalau cupang aduan dari dulu sampai sekarang eksis terus. Eksis terus. Maksudnya peminatnya masih ada. Peminatnya terus, generasinya terus-menerus berganti-ganti terus. Ada aja gitu ya. Ada. Makanya saya dari 76 ini main cupang, termasuk orang udah panggil saya udah legendnya udah. Nah, kalau misalnya cupang aduan masih bagus nih kan. Berarti tapi belum bisa menyamaratakan dengan cupang hias ya peminatnya. Apa masih mendem ini? Enggak, kalau ini cupang aduan ini kayak emas. Kalau ikan ini bagus, harganya udah semua kita. Sama kali sama cupang hias sih sebenarnya. Sama.
Kalau cupang hias kan booming sebentar, ini sekarang agak redup. Kalau ini dari dulu stabil aja, terus monoton dia. Dan kalau di sini, kenapa saya percaya ikannya bagus-bagus? Indukannya juga saya tahu dari mana asalnya. Kong Jamil. Bukan dari ada yang namanya Robi Gajah, Oh, Robi Gajah, bukan Robi Mes. Robi Gendut pokoknya. Itu orang dari tahun 76 tuh sama saya ngadu ikan, cuman dia masih eksis, saya udah berhenti. Ini sekalian bantu promo atau gimana? Promo sih enggak, cuman memang asal usul ikannya ini. Di Bekasi udah terkenal nih ya. Alhamdulillah. Tong Bukan Beta ya? Tong Beta, bukan Bekasi aja, kemana juga terkenal, cuman memang baru kasarnya yang kecil-kecil aja. Oh. Sebenarnya Om Ben dulu bergerak di apa sih? Langsung jadi breeder apa pernah jadi karyawan gitu? Aduh, ini pertanyaannya gampang. Jawabnya puyeng tapi kawan. Apa saya yang jawabin? Langsung dari beliau dong. Iya, iya. Sebelumnya itu saya kayak dari dunia formal gitulah, karyawan di perusahaan swasta gitu kan. Apa namanya, ya pas ngobrol-ngobrol sama teman, sama kerabat dan yang lain gitu kan. Sampai kapan sih mau jadi karyawan gitu kan? Dari awal sampai nanti pensiun karyawan aja gitu. Nah, tukar pikiran juga sama Kong Jamil sama teman-teman yang lain. Gimana kalau suatu saat kita punya usaha sendirilah gitu loh. Besar kecilnya kita usaha sendiri. Maksudnya kalau kita usaha sendiri, mungkin secara pendapatan atau apa pada awalnya kita nggak mungkin sedikit ya. Tapi paling nggak level berpikir kita jadi lebih naik. Kalau karyawan kan hanya kerja, terus lu nunggu gajian, kerja lu nunggu gajian. Kalau kita ini kita mengelola gitu kan, pusingnya, Gimana caranya senangnya, biar anak buah gajian gitu. ya itu paling nggak gitu lah. Gitu. Akhirnya berpikiran ke sini diracunin sama Kong Jamil untuk Kebetulan Enggak. enggak. Kalau ini sebenarnya yang benar-benar di sini Iksan, cuman memang dia lagi pergi. Oh, lagi pergi. Oh, yang tadi Dia lagi mau ya belanja buat Lebaran lah. Oh. Cuman ya sekarang ya saya bantu-bantu aja di sini. ya Sama Om Ben. volunteer Tong Farm ini Iksan. Oh, Iksan. Ya tadi, cuman karena dia apa namanya tadi kebetulan lagi ada keperluan, jadi ya kita yang mewakili lah. Gitu. Ini saya penasaran nih, dulu sih emang sering ngadu ya, pakai cupang aduan. Pengen diajarin cara milih burayak, Om Ben nih. Cara milih burayak yang bagus nih, misalnya di mana ya kita bisa milih. Kalau di sini nggak ada susah. Di sebelah sana kali ya. Cara bisa. milih burayak yang kira-kira udah potensial untuk diadu, untuk jadi cupang aduan. Sebetulnya kalau pada saat milih yang mungkin tadi kita lihat nyortir antara jantan dan betina aja dulu gitu loh. Disortir antara jantan dan betina karena kan kalau cupang adu itu yang kita butuhkan gitu kan, itu kan yang jantan. Yang betina, tapi betinanya nggak boleh dijual. Kalau betinanya enggak. Nggak boleh keluar tetap. Betinanya enggak. Sama seperti cupang hias ya Kong ya. Tapi di sini dibuang. Dibuang. Ya itu Nggak dikonsumsi. Lepas di kali. jangan Om, itu modal dasar kita ya, modal dasar kita punya indukan itu ya khusus buat kita lah. Kan kalau nanti ada yang punya juga nanti bisa secara bisnis bisa sama. Tutup genetik ibaratnya ya. Tutup Benar. genetik ya. Tutup genetik. Tapi kalau kita minta boleh kali Kong ya? Ya, Boleh, 10, ente 20 nggak ekor. ente nggak ngerti boleh. Kita nggak ngerti soalnya. Kalau di-breed sama cupang hias jadi nggak itu? Tetap jadi. Tetap jadi. Sama-sama jenis cupang. Besgel paling ya. Enggak lah. Koi Galaxy misalnya tuh, betinanya itu aduan, bakalan galak dong. Wah, Enggak juga kan yang bikin galak ikan ini ngadu kuat ini kan dari usia. Ikan adu ini
usianya benar-benar. Kalau nggak 7 bulan, 9 bulan, nggak diangkat. Oh gitu. Udah usia Bener, tua ya? 3 bulan, 4 bulan bisa diadu. Cuman sisiknya masih empuk. Oh, gampang dihajar. Ya, Oke, kita lihat deh. Yuk. Ya. Omben. Oke. Cupang-cupang omben yang berkualitas untuk aduan ya. Ini sekarang kita masih ngomong soal aduan. Ini lagi proses. Ini semua lagi breeding. Ada sekitar 70 pasang nih. Wajib ditutup. Ditutup supaya tidak keganggu. Kalau ini Itu sortiran. jantan semua berarti ini. Itu betina. Oh betina. Iya. Ini yang bakalan dibuang. Iya, kita sortir. Nih, teman-teman kalau di cupang aduan Ya. nggak keluar warna sih, tapi itu kayak gini nih, kayak warna best girl. Iya. Di usia segini udah kelihatan betinanya ya, Sudah. cirinya. Cirinya sudah ada. Biasanya kalau yang jantan, ini kalau kita bicara yang jantan itu dia warnanya sudah Keluar. keluar. Nah. Kayak gini keluarnya tuh yang besar. Lebih strong, itu misalnya hijau, biru atau silver, dia udah nimbul duluan warnanya. Nah, udah gitu juga yang betina itu dari posturnya juga agak beda lah. Kalau yang jantan itu dia lebih ramping, lebih gesit, lebih hitam. Lebih gelap. Untuk memastikannya lagi, biasanya kita angkat yang betinanya itu dia agak di bawahnya itu di perutnya ada kayak putih-putih gitu. Telur. Iya. Oh udah betul loh. Kayak Udah. bakal, Oh, kayak bakal bakal. gitu. Banyak ya. Oke. Nah, kayak gini-gini nih. Ini yang nggak bakalan keluar. Ya ini kita ini nggak kita gunakan lagi. Nggak digunakan. Karena betina. Kita sudah kita untuk keturunannya dia yang betina, untuk kita lanjutkan breeding buat keturunannya udah kita pisahin. Oh, itu milihnya gimana? Yang udah agak lebih besar aja. Oh, Soalnya darahnya tetap sama. Oh iya benar-benar. Dari segi lines keturunannya udah dapat. Ini teman-teman cupang aduannya omben. Ini udah pernah, ini indukan ya ombennya? Ya, Oh ini indukan. indukan. Pernah juara? dia nggak ini buat cuman diadu buat kasarnya buat taruhan aja. Nggak, kita udah ikut beberapa turnamen lah, Jepang Adu, ada latber turnamen. Itu ada beberapa kali lah kita pernah juara. Nanti di atas bisa kita lihat piagam sama plakatnya ada. Pasti. Ada. Nah sebenarnya ngerawat cupang aduan sama cupang hias tuh ada bedanya nggak sih? Kalau ngerawat pada saat dia di kolam ya, itu kan kalau cupang hias itu kan yang penting kita mau bikin bentuknya seperti apa sih cetakannya, apakah warna atau multi atau nemo atau apa. Ya itu kita tinggal cetak. Terus tinggal kita tungguin mutasinya, kasih makan, tungguin mutasinya besar, ya udah jadi. Ya. Kalau cupang aduan kayaknya dia agak sedikit lebih complicated, soalnya dari hasil telur burayakan sampai gede itu kita sisiknya mesti keras, giginya tajam, terus mesti sehat ya. Ada treatmentnya lah pada saat kita pembesaran di kolam. Nah kalau cupang adu ini memang beda dari segi mulutnya ya. Ya, Giginya aja udah kelihatan. Tuh kelihatan tuh gigi. tajam. Dari ujungnya tuh udah keluar langsung, nanti kita zoom. Tapi kalau soal warna tuh nggak ngaruh ya, mau hijau dia biru atau Nggak ngaruh. Kualitas bukan tergantung warna, tapi tergantung dari genetiknya sih, lebih ke genetik. Kalau cupang aduan itu warnanya cuma 3, hijau, biru, sama silver. merah. Nah, merah itu cuma warna ini, warna tambahan lah. Silver juga ada yang silver merah, hijau ada yang hijau merah, biru ada yang biru merah. Tapi warna dasarnya itu 3, hijau atau biru atau silver. Tapi memang warnanya selalu di dorsal, Ya, di atas tuh. sama ekor ya. Ya, Cuman itu aja ya. ya. Betul. Tapi kalau bentuk badan pengaruh nggak? Sirip segala terus sama dasi. Ngaruh.
Itu pengaruh. Kalau pengaruh dia dari segi keseimbangan, kecepatan itu pengaruh. Mesti simetris lah dia. Aduan yang kita dulu tahu ikan kong ya, itu kan adanya cupang Singapura, cupang Bagan, terus cupang apa lagi? Medan. Nah, itu bedanya apa sih? Sebenarnya sih nggak ada beda. Cuman gimana ya, kalau ikan-ikan Singapura di sana dia memang ngejual ke sini ikan yang benar-benar kualitas. Oh, berarti asalnya dari Singapura. Gitu. Sebenarnya asalnya ikan Singapura, ikan aduan ini dari cupang rawa. Oh, cupang ini ya, cupang alam. Iya, itu disilang keluarlah Singapura. Kenapa dipanggil cupang Medan? Karena ternaknya kan di Medan. Di Medan. Ya. Terkenal ya buat cupang terkenal. ininya aduan ya. Nah, kalau misalnya cupang apa namanya? Kalau cupang aduan sebenarnya cuma satu ini doang kan? Cuma satu jenis doang kan? Iya, cupang aduan aja. Cuman jenisnya kan kadang-kadang orang bilang ini Medan apa import gitu. Oh gitu. Kalau import kan misal dari Singapura, dari Malaysia, nah itu kan import. Tapi kalau soal cupang aduan nih Kong nih di Asia, yang terkenal dari mana sih? Maksudnya yang kualitinya bagus? Jadi gimana ya? Kalau saya bilang Malaysia, kadang-kadang juga ikan dari kita dikirim sana timbul lagi ke Indonesia, itu sering terjadi, bukannya nggak sering terjadi. Kirim ke Thailand, saya dari sana atau kirim balik lagi ke Indonesia. Oh. Tapi yang mayoritas dari harga lebih tinggi ya Singapura lah, Malaysia. Ya sebenarnya industri ya, industri dunia air ya seperti itu. Kalau pengen tahu silangan atau indukan yang bagus ya mesti sekolah dulu lah istilahnya. Sekolah balik lagi. Iya seperti di sini kan ya. Indukannya import semua nih ya. Iya. Karena dianakin di sini tetap jadi lokal. Panggilnya lokal, cuman dulu kita ingat, oh ini bapaknya si ini. Nah, di cupang aduan itu kan pasti ada konotasinya dengan taruhan. Bener. Nah, sebenarnya cupang aduan sekarang itu udah legal apa belum? Kita ngomongin hukum. Nggak bisa dilegalkan kalau itu. Kalau presidennya saya legalkan. Makanya bantu. Makanya bantu untuk jadi Dukung. presiden RI ya, bukan presiden cupang aduan. Bukan presiden RI, langsung. Kalau presiden cupang hias ada yang lain lagi. Ada. Kong Yamil presiden cupang aduan aja ya. Cupang aduan. Oke, teman-teman. Kita tes langsung ya, boleh? Boleh, dites aja. Karena ini udah indukan, udah bawa anak nggak apa-apa, dites. Tapi kalau yang baru dites, ngejerit saya. Ngejerit. Jadi intinya gini, kalau di Malaysia namanya cupang laga, kalau namanya Medan, ikan laga. Ikan laga. Karena memang bakat aslinya dia memang untuk fight. Iya. Ya kan? Mau hias, mau aduan ya sama aja dia pasti ngedok sama flaring. Sekarang kita coba yang mana? Ya udah nggak apa-apa itu. Ini langsung. Jadi warna silver sama. Nah ini kita coba. Kong di sini Kong. Nah ini Bang Anca kita coba ya. Kalau ikan di sini tuh sekarang giginya udah nggak main-main.